yaitu ronde asli Jan yang langka ini, yang suka dicari tapi susah, yaitu ada tahu, bang tahu seperti apa. Saya akan masuk ke dalam dan melihat bagaimana sih cara meraciknya dan menikmati langsung kalau bisa ikuti saya. Banyak sekali pilihan menunya, tapi saya akan mungkin lebih memilih untuk ronde asli dan juga kembang tahu mungkin ya pemirsa, karena ini cukup langka, cukup susah dicari. Kalau ronde dulu itu saya boleh tahu bahannya apa aja gitu, kita ada ronde ini isi kacang, ini yang nggak ada isinya, jadi ronde-ronde kecil. Ini ubi, oh dikasih ubi juga. ya kita semua bikin sendiri, jadi nggak mewah. Kolang kali, nah ini namanya ronde campur. Lalu dikasih jahe. Ini yang khas pemirsa, dia kan di Solo, biar apalagi suasana dingin gitu kan, minum ronde. Wah, ini Panas, panas, anget. Nah, nanti kita nikmati ada ronde, ada asli juga. Asli ada juga. Sudah asli juga. Kalau asli kita gula, ada agar-agar, mutiara, kemudian ada roti, kacang, lalu ketan putih. Nanti ditambahkan santan. Ini dikasih santan. Dikasih Santan. Ya. ini ronde asli ronde dikasih jahe ya. Iya, kalau ronde ini pakai jahe. Kalau asli pastinya santan. Kalau Kalau kembang tahu, gula Jawa, ini sari jahe, ya, pakai jahenya, kembang tahunya. Kalau di sana namanya tako. ini susah dicari ya kalau sekarang. Ya, kita bisa langka. Ini pemirsa sendiri nggak ada yang pesan dari rumah. Ini spesial dibagiin oleh ownernya sendiri untuk saya. Jadi biar lebih enak, kita duduk bisa. Kita duduk bisa, kita ngobrol. Kita duduk di sana. Nah, kita duduk bisa. Nah, pemirsa ini saya sudah duduk, sudah ada juga di depan saya ini menu yang diracik langsung ini sama pengelola. Tadi ada ronde, ada kembang tahu dan juga asli. Ini langsung loh diracik loh untuk saya, spesial dan juga untuk pemirsa pastinya. Ini ronde asli dan juga kembang tahu ini kan sedikit spesial di Solo. Nah, ini kenapa sih usaha memberikan menu ini untuk pelanggan? Kita sudah 30 tahun lebih, jadi ini resep dari dulu. Memang dari dulunya itu ronde ini. Memang udah makin jarang ya, jadi kita tetap bertahan. Nah, itu tetap dipertahankan dengan berbagai varian makanan minuman yang ada sekarang. Gimana mempertahankan? Kita tetap jaga quality, ya yang kebersihan, yang penting rasanya juga, karena customer itu pelanggan paling tahu rasanya. Kalau ada pelanggan setia di sini, pasti tahu perbedaannya dengan ronde dengan tempat yang lain pemirsa pastinya. Dan ini semua makanan tradisional khas Solo bisa dinikmati juga, apalagi malam hari. Cuaca dingin
Badan. Ini sudah 30 tahun loh pemirsa berdiri. Ini awal mulanya gimana sih Bang bisa ini? Awal mulanya dulu ibu itu jual ronde, nasi bandeng, yang kalau di Solo namanya nasi kucing gitu ya. Kita jual itu, kemudian lama-lama tenda di depan, customernya makin banyak ya kita terus perbesar. Jadi awalnya tuh tenda gitu. Iya, tenda di depan itu kan tenda. Tenda Wiro kan memang khas Solo itu kan wedangan ya, kayak wedangan di tenda-tenda di pinggir jalan itu. Lalu pindah ke dalam. Nah, dia lebih nyaman. Kenapa? Selain parkirnya juga bisa juga lebih bersih dan aman. Tapi waktu itu kan 30 tahun dan tetap mempertahankan. Walaupun sekarang sudah ya diberikan varian yang lain. Kenapa masih mempertahankan ronde dari dulu ini? Nggak berbeda. Cuman kita ada variasi, sekarang ditambahkan tela, ada variasi lagi, misalkan tahu ditambahkan ronde bisa ditambah-tambah. Dan ini yang juga beda juga ini rondenya tadi ada yang letak kecil juga ditambahin yang kenapa jadi ronde itu? Ya karena kita berpikir kalau awalnya memang yang kacang aja di dalamnya, terus ada orang yang nggak suka kacang atau alergi gitu bisa makan juga, minum juga yang kecil. Karena itu dan dikasih ketela juga mie juga Ketela itu kita memang lebih modern, kita ngikutin perkembangan zaman kan yang terakhir ada kayak Taiwan dessert itu kan ada bol itu kita bikin kita tambahkan ternyata magic enak. karena juga mengikuti selera pelanggan juga dan ternyata pelanggannya suka sampai sekarang bisa berdiri 30 tahun biasa. Dan seperti apa sih proses perjalanan usaha ini sampai bisa berdiri di saat ini? Saya nanti sebelumnya kita bicarakan di Jakarta. Lagi di Cangkrukan Yogyakarta masih bersama saya yang Puspita dan saya juga masih di tempat yang sama ditemani dengan wedang ronde, ada asli dan juga kembang tahu yang mungkin anda cari ini menu satu ini mungkin akan susah, tapi bisa ditemukan anda di sini di dekat Keraton Solo ini. Iya, di pinggir tembok keraton, jadi dari pintu keraton barat ke utara 100 meter. Nah, di situ pemirsa Anda bisa menemukan menu varian rasa yang banyak sekali dan contohnya ini ada di depan saya, ada ronde, ada asli dan juga kembang tahu. Tadi kita juga sudah sedikit membahas mengenai usaha ini yang di mana berdiri 30 tahun loh pemirsa. Cukup lama, puluhan tahun dan sampai sekarang masih eksis di kota Solo. Itu pasti ada proses suka duka jatuh bangun yang dilalui selama ini. Iya, pastinya ada. Seperti apa bisa diceritakan? Ya itu dari awal ibu yang merintis terus sampai jadi ibu tuh ngerintis anaknya 5, jadi single parent. Jadi lebih giat kalau usaha. Jadi sampai ya pasti ada jatuh bangunnya. Nah terakhir ya kita lebih nyaman aja, udah bisa masuk ke dalam, lebih enak, jadi tinggal buka pintu. Kalau awalnya dulu memperkenalkannya ke masyarakat seperti apa? Dulu tuh cerita dari ibu tuh jadi banyak tukang becak sama yang pinggir-pinggir itu yang jajan, soalnya dulu di garasi gitu ya. Terus keluar di pinggir tenda itu mulai banyak pelanggan yang lain, terus ya sampai sekarang juga maksudnya pelanggannya banyak. Nah, agar juga mempertahankan rasa pastinya. Ya pasti, rasa kita pertahanin, kebersihan. Yang paling utama pasti juga rasanya pemirsa, walaupun ya saingannya cukup banyak kalau di kota Solo. Kalau misal Anda jalan-jalan kota Solo banyak wedang ronde, tapi di sini masih eksis 30 tahun. Itu karena rasa ini. Kenapa sih rasanya yang diberikan ke pelanggan itu kenapa? Ada apa di sini? Kita punya
punya resep khusus ya dari ibu pasti. Jadi resepnya kita pertahanin sambil lebih baik lagi lah, karena lidah kita kan juga berubah makin lama, jadi kita supaya lebih enak. Lebih enak dan terbukti loh mereka sampai sekarang bisa bertahan. Ini resepnya apa bisa bertahan sampai sekarang nih? Merintis usaha puluhan tahun nih bisa berdiri sampai sekarang. Bertahan ya kita karena pelanggan setia. Banyak yang cocok sama makanan kita gitu. Oke, dan tadi juga pemirsa saya sudah singgung nih sedikit mengenai wedang ronde, di mana di dalamnya ini spesial ada ronde yang kecil, ada ubi juga, dan di wedang aslinya ini tadi juga ada mutiara juga ya? Iya, jadi isinya itu mutiara, agar, roti, ketan putih, kacang tanah, terus kita kasih kuah sawi manis. Manis. Jadi kalau misal Anda ingin yang manis bisa dicoba wedang asli. Kalau yang ingin sedikit pedas mungkin ke wedang ronde. Dan ini yang paling spesial dan di mana Anda mungkin akan susah cari pemirsa apalagi di Kota Solo ini menu satu ini. Iya. Dan masih dihadirkan di sini. Di kembang tahu itu kalau di Solo namanya taho. Jadi orang kadang-kadang kalau kembang tahu malah nggak tahu gitu. Jadi bilangnya taho itu pasti ini gitu. Ini itu dari kedelai. Jadi kedelai kita sarinya terus seperti tahu tapi halus. Dikasih kuah jahe pedes manis gitu. Jadi di slice, dipotong-potong tipis baru ditaruh ke atas. Orang kadang-kadang sering dicacah-cacah gitu kalau makan dicampur-campur. Ada kesukaan sendiri ya? Iya. Ini namanya sebenarnya kembang tahu atau taho? Kalau Indonesianya itu kembang tahu. Kembang tahu ya. Kalau di Solo itu lebih familiarnya taho. Iya. Dan taho itu mungkin kalau saya pikir itu dari kata-kata tahwa. Tahwa. Iya, tahwa itu kan dari Cina itu kan namanya tahwa. Makanya Iya, mungkin semakin kesini namanya jadi taho. mungkin lidah Jawa juga lebih gampang taho aja lah. Namanya jadi di sini taho. Dan makanya di sini isinya tahu. Iya. Tahu. Seperti tahu tapi lebih halus dan tipis. Dan rasa yang disajikan lebih cenderung ke Wangi tahu dan jahenya. dan jahenya. Ya, pedas manis. Pedas manis. Dan ini semua dibuat sendiri. Ya, semua kita bikin sendiri dari wedang, dari nasi kukusan, dari sate-satean. Jadi kita seperti wedangan modern. Wah, hidangan modern. Tapi ini apa nggak susah sih sebenarnya membuat ini sendiri semua? Ya, pastinya repot sekali. Tapi kenapa masih mau membuat sendiri ini? Karena kalau kita bikin itu kan sesuai dari kita juga untuk pelanggan gitu. Cocoknya seperti itu. Jadi mengikuti selera Anda pemirsa, pelanggan yang datang ini disesuaikan. Tapi ada permintaan nggak sih dari pelanggan? Oh, sebetulnya rasanya kurang ini nih, gitu. Ada masukan? Masukan ada. Jadi kalau ubah sedikit itu malah pelanggan yang lebih tahu. Jadi kadang-kadang kita dapat saran juga, misalkan, kemarin saya jajan ini nggak kayak biasanya gitu. Nanti kita cek lagi, kita Perbaikin lagi sesuai keinginan pelanggan pastinya. Dan biasanya yang paling digemari, yang paling disukai pelanggan yang datang pasti itu apa? Rata-rata pesannya ronde, taho, nasi bandeng, siomay. Itu yang paling diminati di sini. Karena ibu itu dari Bandung asalnya, jadi bisa bikin siomaynya dari asli dari kantong iri. Itu banyak peminatnya juga di sini. Jadi selain juga minuman disandingkan dengan makanan juga, ada siomay. Iya, makanan berat pun ada, makanan ringan bisa snack-snack. Tapi kan
wedang seperti ini kan makanan minuman tradisional, wedang ronde, ada wedang asli, tapi disandingkan dengan siomay gitu. Iya. Itu apakah juga bisa memadukan antara dua ini? Bisa. Jadi memang banyak orang yang sukanya itu pesennya. Jadi kita setiap hari itu mayoritas memang orang yang kesini makannya siomay, minum ronde. Mungkin ada yang orang nggak mau kenyang sekali. Gitu. Jadi pesannya bisa siomay. Ya. Menghangatkannya dengan wedang ronde, pemirsa. Selain itu juga di sini juga tersedia berbagai variasi makanan, menu, minuman juga sangat banyak. Nah, seperti apa sih saya akan kulik saat lagi terjang bukan di Jakarta. Pemirsa, kembali lagi Cakrukan Yogyakarta, dan terima kasih Anda masih setia dengan saya, mengikuti saya sampai saat ini, di mana saat ini saya juga masih berada di tempat yang sama, di tempat di mana saya membahas, memberikan informasi untuk Anda mengenai makanan minuman tradisional, wedang ronde, wedang asli. Salah satunya dan juga ini yang susah dicari, ada kembang tahu, dan di mana tempat makan ini sudah berdiri 30 tahun pemirsa, dan juga sudah banyak didatangi para artis yang datang ke sini. Ya, seperti ini di samping ini sudah terpajang banyak foto-foto artis yang datang ke sini. Ini kenapa sih sampai bisa datang mengundang banyak sini? Kita juga awalnya kalau dulu kan nggak ada sosmed ya, jadi orang juga ada artis dari Jakarta itu juga datangnya ke kita gitu. Mungkin kalau mereka ke Solo kan nyarinya yang khas Solo gitu ya, jadi ke sini. Cuman waktu lalu jadi kita cobalah pesan-pesannya apa, kita foto terus kita kumpulin. Cuman kalau sekarang kan ada sosmed, jadi kita juga ada Instagram, juga ada Facebook, jadi lebih mudah memasarkannya. Iya. Dan tadi sudah menyebutkan kesan pesan yang disampaikan nih dari pelanggan yang datang, contohnya dari artis-artis seperti apa tuh? Bilangnya ya enak, mantep. Wah, enak, mantep, maknyus pemirsa di sini. Yang paling disukai nih, yang sudah datang artis-artis ke sini, sukanya apa? Rata-rata ronde, siomay, terus nasi bandeng gitu. Jadi nanti di foto-fotonya juga kadang-kadang dia nulis, siomaynya enak sekali, rondenya mantep. Wah, karena terbukti pemirsa sudah banyak pelanggan yang datang ke sini, apalagi pelanggan juga datang dari luar kota Solo. Iya, kita banyak dari luar kota itu banyak sekali, lumayan dari Jawa Timur, Jogja, Semarang. Itu kenapa bisa mendatangkan orang jauh-jauh luar Solo sampai ke sini? Mungkin dari mulut ke mulut. Oke, karena terbukti enak, makanan ini enak nih, langsung datang ke sini. Akhirnya berbondong-bondong luar kota Solo datang ke sini. Tempatnya juga mudah sih ya untuk diakses ke sini. Ya, kita di Google Maps juga udah ada, asal diketik Sri Rejeki pakai ejaan nama gitu, SRIE-REDJEKI. Nanti di sana bisa diarahin. Nah, dan cukup mudah diakses pemirsa, apalagi Anda yang mungkin jauh-jauh tidak tahu tempatnya, bisa diakses dengan mudah lewat map, karena tempatnya ini di dekat keraton, ini di sampingnya. Jadi sekalian habis jalan-jalan kan capek, nah mampir ke sini deh, bisa nyobain menu-menunya yang ada di sini seperti yang ada di depan saya, dan di sini sudah cukup banyak varian, juga ada makanan juga disajikan sesuai dengan Solo, ada nasi bandeng gitu. Ya, nasi bandeng, jadi bungkusan itu kita juga ada nasi bandeng kayak nasi kucingnya Solo gitu ya. Ada nasi goreng, bihun goreng, nasi oseng, nasi ikan teri, nasi terik. Terik juga di luar kota Solo jarang ya, nasi terik, terus nasi udeng. Khas pokoknya pemirsa, yang khas Solo semua yang ada di sini. Itu makanan juga ada. Kalau Anda lapar di sini mau minum, ada wedang-wedangan, dan juga kalau lapar juga sediakan menu makanan yang cukup mengenyangkan karena porsinya lebih besar. Ya. Dibandingkan dengan yang lain. Ya, nasi bungkusnya kita itu lebih besar.
satu bungkusnya 8 ribuan, rata-rata sama rebusannya. Cuman satu itu kalau untuk porsi cewek mungkin udah cukup kenyang. Nah, apalagi contohnya dengan wedangnya segini, porsinya segini udah cukup mengenyangkan pemirsa. Dan ini memasarkannya ke pelanggan, menggunakannya ke pelanggan seperti apa sih sebenarnya? Kita ya karena ada sosmed, kita cuman upload yang ada di Instagram, di Facebook gitu ya. Lainnya orang datang sendiri. Banyak udah dari mulut ke mulut tuh tahu. Kan ya 30 tahun pemirsa, orang-orang juga pasti sudah tahu. Dan di sini, selain di sini juga ada cabang lain. Ya kita ada cabang di mall, cuman karena situasi terakhir ada COVID gitu ya, jadi kita sementara tutup. Jadi cuma di pusat. Cuma di pusat-pusatnya yang ada di sini, di dekat keraton pemirsa, di pinggir keraton Surakarta pastinya. Ini cukup ramai pemirsa, bisa lihat di belakang saya ini pelanggan sedang menikmati, dan ini ada anak-anak juga, jadi semua kalangan bisa datang ke sini. Iya. Jadi dari anak kecil, dari sampai orang tua. Jadi jahe nggak cuma orang tua aja. Jadi anak kecil pun banyak yang suka. Kalau misal kepedesan ya bisa dikurangin jahenya. Oh, jadi bisa request nih? Iya, bisa request. Bisa request loh, biasanya kalau misal Anda nggak suka pedas bisa request, jangan terlalu pedas, bisa disediakan di sini. Dan di sini anak-anak juga menikmati sekali menu yang disajikan di sini dengan banyaknya varian yang ada di sini pemirsa. Dan juga ini disesuaikan selera Anda. Mungkin Anda tidak suka seperti ini, bisa memberikan kritik dan juga saran. Bisa. Terima apapun kritik dan juga saran. Iya, ada. Bisa. Jadi kalau kurang pas, ya kurang pas bisa langsung bilang. Oh. Nanti kita coba recheck lagi. Cek lagi pemirsa. Ini mempertahankan tadi selama puluhan tahun sudah dijelaskan, dan juga ini harapan kedepannya seperti apa sih untuk usaha ini sendiri? Tetap lebih bisa berkembang ya, dan tetap bisa memenuhi seleranya kan pelanggan. Dan memenuhi selera pelanggan itu seperti apa? Ya dengan yang ada sekarang kita tetap jaga kualitas. Dan semuanya dibikin sendiri. Iya, semuanya bikin sendiri. Karena untuk menjaga kualitas itu tadi. Iya. Dengan banyaknya varian, semua dibikin sendiri. Semua bikin sendiri. Kenapa tidak memilih untuk biasanya kan untuk orang Solo pemirsa, biasanya kalau misal di wedangan juga khususnya ada orang yang nitip ke tempat makan. Ya, kita juga terima, tapi kita pasti tes dulu. Kalau misal cocok, kita terima, kita jual juga. Iya. Tapi sejauh ini masih belum. Iya. Karena yang diminati pelanggan masih dengan olahan sendiri. Yang olahan sendiri. Olahan sendiri pemirsa ini cukup banyak loh pemirsa, semua dibuat sendiri karena untuk mempertahankan kualitas pastinya, dan juga rasa, karena rasa kalau bisa sudah dibikin dengan orang yang berbeda pasti juga rasa yang dihasilkan kan berbeda. Dan juga di sini karena mengikuti keinginan pelanggan, lidahnya pelanggan seperti apa, semua bisa di request. Kalau misal Anda kurang berkenan dengan rasa yang ini, Anda bisa minta nih ke pembuatnya langsung, saya ingin lebih mengarah ke rasa manisnya atau seperti apa, bisa diminta langsung. Dan ini terima kasih Pak Ula sudah mengizinkan saya ke sini. Saya sudah disajikan loh pemirsa di sini, apalagi didacik langsung ini sama pemiliknya. Tapi sayang sekali pemirsa, saya telah berada di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan Cangkrukan Yogyakarta. Saya Yunita Puspita pamit undur diri. Sampai jumpa.